ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Alhamdulillahi wa kafa wa salaman ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jadi dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Isa alaihi salam atau tentang Nabi Isa alaihi salam, di mana beliau berkata, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah jadikan saya sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Jadi subhanallah, Nabi Isa itu di mana ada bumi yang beliau pijak, ada langit yang menuduhi, beliau menjadi keberkahan untuk orang-orang. Itu sifatnya para nabi dan para rasul, dan sifat para pengikut para nabi dan para rasul, sifat umat Islam yang salih. Nah, sisa pertanyaannya bagaimana menjadi berberkah dimanapun kita berada. Berberkah itu yang paling pokoknya itu adalah mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu. Karena itu banyak dari ahli tafsir mengatakan, saya dijadikan berberkah dimanapun saya berada. Dikatakan saya dijadikan orang yang mengajarkan kebaikan dimanapun saya berada. Sebab kalau dia mengajarkan ilmu dan kebaikan, itu dia menjadi berkah untuk manusia dimanapun dia berada. Dan tentunya masuk juga namanya keberkahan, ya, membawa hal yang baik untuk orang-orang. Ya, masuk juga di dalamnya dia bermanfaat untuk manusia dimanapun dia berada. Karena itu Nabi SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaatnya untuk manusia. Dan Rasulullah SAW bersabda, man istata'a minkum ayyanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat untuk saudaranya, hendaknya dia lakukan. Demikian pula dari keberkahan, seorang itu tidak pernah mengganggu siapapun dari kaum muslimin. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu siapa yang selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi kita kalau tinggal di negeri minoritas muslim, atau bahasa lainnya negeri non muslim, itu kan banyak hal-hal yang sebenarnya terkait dengan agama kita sangat mengkhawatirkan. Jadi harusnya berbanding lurus, kita juga harus berbuat kegiatan, melakukan amalan-amalan yang besar, sehingga kita harapkan amalan-amalan kita ini bisa menjadi kebaikan untuk orang lain, dan kita bisa memperoleh ketaatan sebanyak-banyaknya, sehingga Allah ridho kepada kita dan memudahkan kita dalam segala perkara. Kemudian itu ada sahabat yang beliau sakit di kota Mekah, harusnya beliau kembali berhijrah ke Madinah, tapi mungkin karena ada keperluan seperti itu, Allah beri udzur, dia menjadi sebab kebaikan. Akhirnya sahabat ini, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, akhirnya beliau menjadi orang yang ditunjuk oleh Nabi memimpin pasukan ke beberapa wilayah dan menjadi sebab dibukakannya kemenangan. Karena itu dimanapun kita berada di atas muka bumi ini, di mana ada langit menuduhi kita, sepanjang kita berpegang dengan agama, beramal ketaatan, berdakwah kepada kebaikan, mengajak manusia, apalagi mengajak orang ke dalam Islam, menjadi sebab orang dekat kepada Allah, ya, sesuai dengan kemampuan kita, maka insyaallah ta'ala kita akan selalu berada di atas kebaikan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.